Sekarang jam 7.30. Ketemu lagi dengan saya akan mengeksplorasi Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. untuk mengisi liburan di akhir tahun ini. Tidak salahnya kita menuju ke lokasi yang sudah sangat-sangat terkenal. Megahnya Lawang Sewu yang ada di kota Semarang. Namanya Lawang Sewu. Kali ini saya masih bersama anak istri. Kita harus bersabar untuk membeli tiket karcis masuk karena antriannya cukup panjang. Ini menandakan bahwa orang-orang di sekitar Semarang ingin mengetahui lebih jauh tentang Lawang Sewu. Pada masa pandemi kali ini, tempat wisata Lawang Sewu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi sebelum membeli karcis, kita sudah dicek suhu dan menunjukkan aplikasi bahwa kita sudah divaksinasi. Lokasi pertama di Lawang Sewu, saya mengunjungi pintu utama gedung Lawang Sewu. Pintu masuk pintu utama. Yang tampaknya banyak pengunjung ke arah itu. Ini tidak tahu artinya saya. Dan sangat tersugel memang. Nampaknya ini adalah pintu utama masuk Lawang Sewu. Di pintu utama ini kita naik tangga yang di atas terdapat lukisan-lukisan indah pada kaca dan baik dan sangat baik untuk para pengunjung melakukan selfie. Perjalanan saya selanjutnya menyusuri ruangan gedung di Lawang Sewu ini yang terdiri dari banyak sekali ruangan-ruangan dan ratusan pintu. Maka tidak salah kalau orang-orang sini mengatakan bahwa ini Lawang Sewu atau 1000 pintu. Saya menemukan ruangan yang dibuat museum berisi gambar-gambar tentang Lawang Sewu. Ini lukisan-lukisan banyak sekali di sini. Banyak Lawang Sewu yang ada di kota Semarang. Tadi di sana gedung peninggalan Belanda ini sangat populer. Bukan hanya sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu, tapi sebenarnya di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederland Indische Spoorweg Maatschappiij. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Lawang Sewu hanya namanya saja disebut Lawang Sewu. Tetapi pada faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya. Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini dengan sebutan Lawang Sewu.
Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi Industries Spoorweg Macaspits, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS ini pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi Industries Spoorweg Macaspits dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan Belanda. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Di ruangan yang lain, kali ini saya menemukan ruangan yang dibuat untuk museum yang berisi tentang gambar-gambar stasiun kereta api yang ada di Jawa ini terutama. Ini tuh keren buatan ini. Ini dia ya. Boleh sekarang. Ini buka. Nah, ini ada kereta api dong. Perjalanan dari lorong ke lorong, ruangan ke ruangan yang cukup melelahkan. Akhirnya saya beristirahat di tengah-tengah kompleks Lawang Sewu, di antara gedung-gedung yang tinggi ini. Beristirahat sejenak di bawah pohon tali jiwo sambil menikmati hidangan musik. Kalau dilihat dari tengah lokasi gedung ini atau tengah kompleks Lawang Sewu, ini seperti yang saya lihat, teman-teman bisa memperhatikan bahwa di dalam gedung, di antara gedung-gedung yang tinggi itu ada ruangan yang sangat nyaman sekali. Ya. Ini dari tengah lokasi.
perjalanan terakhir di gedung Lawang Sewu ini, saya ke sisi barat melihat museum kereta api yang ada di sebelah barat gedung utama. Pesan saya terakhir, jangan lewatkan Lawang Sewu kalau ke Semarang.